selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor finance yang kembali tertekan hari ini. Karena mungkin sentimen dari Pak Menko Bahlil ya, kalau proyek hilirisasi harus atau kalau bisa BUMN, bank BUMN itu mensupport. Nah itu ya, itu yang jadi sentimen mungkin tertekan, asing nggak suka mungkin, makanya jadi turun. Kita langsung saja ke saham pertama, BBNI yang ditutup terkoreksi 3,21% ke harga 4.210. Langsung saja ke tekniknya, kembali BBNI membentuk lower low di 4.210. Tapi ini level yang memang harus bertahan ya. Buangan cukup besar hari ini, MACD masih golden cross, masih aman. Tapi kalau besok melanjutkan penurunan, ya udahlah, dead cat bond. Kemana arahnya? 4.000. Mantul nggak dia 4.000? 60% mantul tetap. Ya, silakan Bapak Ibu tambah di bawah. Kalaupun nasi nyangkut di atas. Ya, sebenarnya 4.200 itu ideal lah ya. Ideal untuk Bapak Ibu udah koleksi. Tinggal sabar. Ya, itu aja dulu untuk BBNI saat ini. Besok gimana nih? Kalau saya lihat buangan hari ini cukup besar, mungkin besok turun dulu, tapi mudah-mudahan gak terlalu jauh, kemudian tetap bertahan di atas 4.200. Kemudian rebound. Ya, itu aja untuk BBNI. Nah, ini nih, sentimen perbankan BUMN nih. Menteri Bahlil sebut perbankan harus ikut membiayai proyek hilirisasi. Nah, ya tahu sendiri ya. Lembaga-lembaga keuangan ya otomatis yang main di corporate tuh biasanya Bank Mandiri, BNI, BBRI itu sebenarnya lebih ke ya KUR, UMKM, tapi yang tertekan juga. Nah, itu yang menjadi sentimen mungkin BBNI dijual, kemungkinan asing lagi jualan ya. Jadi kemana arahnya masih bisa turun. Kita lihat lah ya, semestinya nggak terlalu dalam lagi BBNI. Itu aja, lanjut. BMRI yang ditutup di harga 5.525 terkoreksi tipis 1,3%. Langsung saja katanya BMRI harus rebound. Karena ini neckline double topnya 5.500 harus dijaga. Mudah-mudahan titik-titik reversalnya di area ini. MACD-nya memang jelek, dead cross ke arah bawah. Lebih condong ke bawah ke atas, lebih condong ke bawah. Tapi mudah-mudahan 5.400, 5.500 bertahan. Lanjut, BBRI yang juga cukup dalam koreksinya 3,9%. Ya kita anggap 4% koreksi ke harga 3.850. Langsung saja ke tekniknya, jebol juga 4.000 ya. Jadi gimana nih kalau melihat hitung-hitungan, ini saya ukur waktu Covid. Waktu Covid itu turunannya 54%. Nih kalau Bapak Ibu juga bisa perhatikan. Waktu Covid dia turun 54%. Sekarang posisinya kalau dari puncak all time high-nya turun 40%. Berarti kan sisa 14% lagi. 14% lagi berarti 54%-nya itu di sekitaran 54. Dari harga sekarang berarti harus turun. Ya kalau kita tarik harus turun 22%. Mungkin nggak BBRI turun 22% saat ini. Ya. Jadi saat ini menurut saya untuk BBRI masih bisa turun nggak sedikit lagi lah harusnya ya. Mungkin nggak double top atau cup and terbaliknya ini terbentuk dan turun dalam, kecil kemungkinan. Karena ini ya Bapak Ibu, kita pakai PBP. Nah ini BBRI itu sudah di PBP 1,8 dan BBRI PBP 1,8 itu waktu di zaman Covid. Sedangkan ya lu bayangin 4 tahun, 5 tahun 2020 nggak pernah dia di PBP 1,8 di standar deviasi -2. Sedangkan kalau melihat laporan keuangannya itu terus bertumbuh, per kuartal itu meningkat. Nih ya, kuartal ketiga tuh 52.300, kuartal 3 2023, kuartal 3 2023 itu 48.000. Berarti sekitar 4 ribuan kan kenaikannya. Ya sekitar berapa tuh? Di 5-6% kenaikannya per kuartal. Jadi harusnya dengan kondisi sekarang BBRI itu sama PBP-nya waktu Covid.
dan kondisi keuangan baik-baik aja, berarti kan bisa dikatakan BBRI under value. Kalau Bapak Ibu menebak saya mau beli PBP-nya di 1,5, 0,5 PBP baru beli, silahkan. Nggak ada yang salah. Pastinya setiap orang tuh punya kriteria. Ada yang kriterianya kalau dia sudah di bawah PBP 2,5 misalnya nih ya. Coba kita lihat PBP-nya. PBP price book value ya. Nih, kita pakai PBP kalau untuk finance. Nih, kalau ada yang indikatornya saya yang penting dia di PBP 2 di bawah 2,5 saya beli. Berapapun harganya ya saya beli, saya tunggu. Karena kalau di bawah 2,5 berarti di 2 1,8. Kalau dia balik ke 2,5 itu berarti minimal naik 10-15% kalau nggak salah hitung-hitungannya tuh. Atau coba Bapak Ibu hitung ya, saya kurang detail juga ya. Perkiraan 10% lah naik. Kalau dari 2 ke 2,5 atau 1,8 ke 2,5. Apalagi dia nanti naik sampai 2,8 sampai 3 PBP. Nah itu ya, jadi indikator bisa nggak seperti itu? Bisa-bisa aja, nggak salah. Tapi kembali lagi ini ke masing-masing ya. Secara teknikal memang tren jangka pendeknya hari ini dia jebol support 4.000. Apakah balik besok? Kita lihat besok ya. 3.800 semestinya jangan sampai jebol. Kalau mau aman, toleransi 3.800. Jebol ya akan lebih lama, tapi tetap Bapak Ibu kalau punya harga BBRI di bawah 4.000 aman, di bawah 5.000 cukup aman. Tapi kalau bisa tambah biar average Bapak Ibu lebih turun. Tapi kalau harga Bapak Ibu di bawah 4.500, di bawah 4.000, tunggu waktu aja. Apalagi kalau Bapak Ibu perhatikan ya, dia biasa bagi dividen di bulan Maret itu. Jadi harga sekarang menurut saya cukup ideal untuk Bapak Ibu kumpulin. Ibaratnya yang nggak bisa selalu tepat habis turun langsung pas Bapak Ibu beli langsung rebound. Yang penting kita tahu indikatornya, harga wajarnya di berapa, kira-kira murah nggak sekarang. Ya udah tinggal sabar tunggu. Kalau Bapak Ibu selalu pengennya holy grail, pas beli langsung rebound ya susah tepat ya. Kalau mau tepat ya harganya di PBB 0,5 itu sangat murah, 0,1 atau 1,5. Tapi mungkin nggak ke situ itu ya. Itu aja dulu untuk BBRI saat ini. Time frame weekly-nya jebol support 4.000 ya, belum menarik lah saat ini. Jadi ya sabar-sabar aja yang punya BBRI. Pasti bangun nggak? Pondasi ISG itu ditopang oleh Big Bang. Kaki-kaki ISG Big Bang. Contohnya nih lihat saham Pak Prayogo ngangkat pun nggak mampu ISG ya. Berapa minggu ini kan sampai Prayogo tuh rally. Lihat ISG nggak kemana-mana kan? ISG itu akan rebound kalau Big Bang rebound. Nah kita tunggu aja nanti Big Bang rebound. Itu aja. Tapi ini kembali lagi disclaimer, kalau Bapak Ibu mau nunggu sampai dia ada sinyal-sinyal reversal, ada pembalikan arah, juga silahkan. Mau beli sekarang juga oke. Itu aja untuk BBRI. Lanjut BBCA. Lanjut BBCA yang ditutup di harga 9.675, terkoreksi 0,51%. Asing net buy. Kalau di broker resminya BBCA akumulasi. Secara teknikal BBCA hari ini turun juga, open gap down. Gimana nih BBCA? Kalau pandangan saya BBCA akan sideways. Kecil kemungkinan kalau jebol 9.500. Jadi dia akan bergerak sebelum bangkit. Ya mudah-mudahan bulan ini juga bangkit. Dia akan bergerak di support 9.500, resisten 9.900. Kalau dia tembus 10 minggu ini udah bagus, siap-siap uptrend lagi ke atas lagi karena dia selesai koreksi EBC-nya dan siap-siap bangkit. Kuncinya 10.000 tembus minggu ini. MACD sudah mendukung karena golden cross lagi, berarti hati internasional juga meningkat, volume meningkat. Mudah-mudahan kalau minggu ini bisa tembus 10.000 bagus BBCA. Lanjut BBTN yang ditutup di harga 1080, terkoreksi 3,57%. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya BBTN di distribusi. BBTN jebol 1100-nya. Jadi wait and see dulu aja. Kecuali dia kembali ke atas 1100. Saat ini sekalian nawar di bawah aja 1000. Itu kecuali dia
catatannya balik ke atas 1100. Kalau besok terus turun, tunggu di 1000 aja. Sekalian BBTN. Lanjut BDMN yang ditutup di harga 2520, terkoreksi 0,39%. Asing net sell. Kali bukan semuanya BDMN di distribusi. Secara teknikal BDMN harus rebound. Risknya kecil BDMN nih. Ya, nih sudah kelihatan kan low-nya di berapa? 2500. 2,5% beli harga penutupan ya, disclaimer kalau berminat atau sudah kebeli. Beli di harga penutupan 2520. 2,5% koreksi, buang aja. Itu aja. Kalau mau bagus rebound besok. Nggak ada cerita nggak rebound. Kalau mau bagus rebound. BDMN. Lanjut. Arto yang ditutup terkoreksi dalam 4,31% ke harga 2440. Asing net sell. Kalau dibawa arusnya Arto di distribusi. Arto false breakdown ya. Karena jebol 2500, jadi kemana arahnya? Ada support minor. Ini saya gambar ulang aja. Support minor kita pakai 2400. Memang kalau mau bagus dia minggu ini harus balik ke atas 2500. Tapi kita pakai support minor. Kalau jebol juga support minornya besok 2200. Sangat peluang besar ke bawah lagi. Ya. Pokoknya kalau benar ini mau jadi swing low, harusnya nggak dalam turunannya besok. Mungkin 3% maksimal. Kalau di atas 5% besok udah tanda-tanda lemah. Arto. Itu aja. Lanjut. BTPS yang ditutup di harga 875, terkoreksi 1,68%. Asing net sell. Kali bukan semuanya BTPS di distribusi. BTPS belum, wait and see dulu. Walaupun masih di support, besok rebound baru beli. Nah, tembus 880 baru beli besok BTPS. Itu aja kalau berminat. Lanjut. NISP yang ditutup di harga 1290, terkoreksi 1,52%. Asing net sell. Kali bukan semuanya NISP di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. NISP belum dulu lah ya, karena dia membentuk low baru dan turunannya juga hari ini volumenya besar. Dia jebol 1300, jadi wait and see. Belum menarik. Masih tertekan. Untuk NISP lebih ke wait and see, gimana yang nyangkut atau yang kebeli. Sudah sabar aja. Kalau nggak pakai stop loss, sabar aja, tunggu. Ada kalanya nanti dia bangkit. Entah nanti, ya harapannya sih maksimal koreksinya 1250, 1240 ini aja. Mudah-mudahan ya. Kita lihat aja dulu 1-2 hari ke depan. NISP lebih wait and see saat ini. Kalau mau nawar, nawar sekalian di bawah 1250 untuk NISP. Lanjut. BNGA yang ditutup di harga 1710, terkoreksi 1,15%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya BNGA diakumulasi. BNGA wait and see, tunggu di bawah aja. 1670, 16680. Tunggu di bawah. Sekarang harga nanggung. Berpotensi turun nggak? Masih berpeluang turun. Uji support 1670. BNGA. Saham terakhir ada BRIS yang ditutup di harga 2720, menguat 0,74%. Asing net buy. Kalau dibongkar semuanya BRIS diakumulasi. Wah, bagus nih BRIS diakumulasi oleh BKBB. Secara teknikal BRIS aman. Pokoknya BRIS itu di atas 2650 aman, kecuali besok jebol 2650. Kemana arahnya besok? Kalau pandangan saya besok lanjut ke atas. Rebound lanjutan. Targetnya menguji 2800. Besok kalau ISG rebound, BRIS rebound. Target 2800. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.